Bimbingkan oleh iblis ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Hari ini fokus kami cuma satu Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Biar Engkau disenangkan di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sembahmu, Kau yang layak terima
hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji, Apapun yang terjadi di hidup kami Tuhan, ku selalu puji-Mu. Kau setia di hidup ku kami. mau menyembah-Mu, Terima kasih Yesus. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima Kau pujian. yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari saudara cepat bangkit berdiri dan ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari sembah lagi Tuhan. Kau yang layak, Yesus, ditinggikan. Kau berkuasa Yesus, kami sembah nama di atas segala nama itu. Yesus, Kau yang terbaik.
penyertaan-Mu sempurna. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih sungguh ku nyanyi Hosana, Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Meski Kau layak disembah, Kau layak disembah. di kemuliaan Tuhan kita saudara. Haleluya, Kau besar Tuhan, haleluya. Nama-Mu Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan bagi kami setiap hari Tuhan. Kau yang terbaik di hidup kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyembah, memuliakan, meninggikan, bersorak-sorai demi nama-Mu. Yang siap untuk bersorak-sorai, bersuka cita demi nama Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin, haleluya. Beri kemuliaan lagi, sekali lagi untuk Allah kita, saudara, haleluya. Saudara percayalah kita Allah yang dahsyat, saudara. Haleluya. Kita menyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh. Allahku dahsyat, haleluya. Boleh bertepuk tangan yang keras, saudara, haleluya. Katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Dan kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa saudara? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, amin. Bisuran dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah.
dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dan kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa saudara? Yesus, Yesus, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. dari pulau-pulau, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. haleluya. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Saudara diberkati hari ini saudara. Mau bernyanyi demi nama Tuhan lebih lagi saudara. Boleh saudara penyanyikan refnya saudara. Allahku dahsyat. Biar ketakutan gak ada di dalam setiap diri kita saudara. Kita tahu Allah kita Allah yang besar saudara. Mari saudara katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud. Haleluya. Lebih sungguh saudara katakan Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat. namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Saya persilakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama akan memberikan persembahan diakonia. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih Bapa. Terima kasih atas berkat, kasih karuniamu Tuhan atas setiap kami ya Bapa. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Persembahan kami Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan namamu. Terima kasih ya Bapak yang siap untuk memberi sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Saya diingatkan untuk waktu-waktu ini kita lebih banyak untuk menyembah Tuhan saudara. Mari bawa setiap hati kita masuk lebih dalam kehadiran Tuhan saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu
Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan kami. Kekuatan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Yesus, Kau Allah Immanuel di hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan lagu ini disuruh lagi katakan. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan kami. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali katakan Kau kuatkan kami Tuhan Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari sembah. Haleluya. Kau Immanuel. Terima kasih. Haleluya. Janji-Mu tiada nabi di sini. Terima kasih Yesus. Sepasti mentari bersinar begitu
janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Terima kasih. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar Tuhan, begitu janji. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Dengan perisai pelindung, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, pengharapanku. Kaulah Tuhan, perisai pelindung, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Yesus, Haleluya, terima kasih. Iman, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari bagian berdiri, saudara, katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah. Immanuel, Immanuel, Yesus. Immanuel, kesetiaanmu Tuhan,
up our hands and we worship you, Lord. Your presence is here. Kianana mora manaya retakashana lanamu kurabalara takasi karabaya rabanaya rabalara kurabalara manaya rabalara takarabalara kasa karabayana kinalara munarabaya rabalara baya rabalara kinalara basa karabalara balara balara baya rabalara. Bapa, Engkau adalah Allah yang mulia. Engkau adalah Allah yang baik dan teramat baik di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang selalu memegang kami, menuntun kami ya Bapa. Walaupun di lembah kekelaman sekalipun ya Tuhan, Engkau terus memegang kami. Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Yesus, penyembuh kami. Engkaulah Yesus, penyelamat kami. Engkaulah Yesus yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak kalau kami ada pada pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama. Kami tahu ya Bapak, kami harus berdoa, kami harus berkumpul, kami harus naikkan puji-pujian dan penyembahan ya Bapak. Karena kami tahu Bapak, pada saat kami melaksanakannya, ada mujizat yang datang daripadamu, ada kesembuhan yang datang daripadamu ya Bapak, ada kekuatan yang baru ya Bapak, yang mengurapi kami, memberikan kami suatu pengharapan ya Bapak. Kami gak mau berharap dengan apa yang kami punya, kami gak mau berharap apa yang kami bisa lakukan, tetapi kami mau berharap kepadamu ya Tuhan, sumber segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau baik, Yesus, Engkau luar biasa. Kami satukan hati kami ya Bapa, buat semua daripada kami ya Bapa yang ada di tempat ini ya Bapa. Lawat kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang tercurah ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah kami ya Bapa. Kurabasyata karabalara bayara balara bayara. Ajarkan kami agar kami mau realize the presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here Lord. Kami mau ambil bagian. Kami mau aktif di spirit kami ya Tuhan. Let our spirit active in you Lord. Kurabasa karabalara bayara balara bayara balara bayara. Kurasikan tayara monara balara batakara bakasi kurabalara bayara. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Karena kami tahu kami mempunyai damai sejahtera kekal di dalam-Mu. Kami tahu kami mempunyai kekuatan yang baru di dalam-Mu setiap pagi, setiap harinya. Kami mempunyai nafas kehidupan yang benar, nafas kehidupan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Engkau baik, kurasyatai karamalara boto korabalara bayara. Kurabasiku nauramarame ramanera balara boto korabatika rabalara lara. Urabasa mari sembah Dia, rubate mananana ya ramo rabasa karabayara. Oh remana ya rabasi karabalara bayara balara bayara balara bata karabalara balara bayara balara. Kurusika nama ya rabosi kata karabate kananana ramonosi karabayara balara. Because the Holy Spirit is here. Roh Kudusnya ada di sini. Roh Kudusnya sedang menjamah setiap kita. Roh Kudus yang mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang lemah. Kurabasikan alara bayara balara alara bayara balara. Oh hadirat-Mu begitu nyata ya Tuhan. Hadirat-Mu begitu dahsyat ya Tuhan. Kurabasikan amalara bayara balara balara balara. Setiap dari kami yang hatinya melekat kepadamu, kami tahu kami sudah diluputkan daripada malapetaka. Kami tahu ya Bapa, kami tidak akan digoyahkan ya Bapa. Karena pengharapan kami, pegangan kami adalah Engkau Yesus. Pegangan kami adalah Engkau Yesus. Engkau ada di dalam kami. Kami hidup penuh dengan kemenangan. Kami hidup penuh dengan tuntunan-Mu. Kami hidup dengan tuntunan berkat-berkat-Mu secara spiritual ya Tuhan. Kurabasiko nayara balara pikara batakara malara.
Karena kami gak mau selfish lagi ya Tuhan. Kami gak mau mementingkan diri kami sendiri. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Bapa. Perobate korabasika ramalara, panggil nama mereka ya Tuhan. Panggil nama mereka ya Bapa. Kurabasika rabayara balara. Nyatakan, curahkan kasih-Mu. Biar ada resolusi yang datang daripadamu ya Tuhan. Biar ada suatu kekuatan ya Bapa. Biar ada suatu pergerakan ya Bapa dari dalam kami kepada mereka semua Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, Your Holy Spirit is so contagious. It's the most contagious virus in this world that can infect in every single person's heart, that will change their heart and make their life new. Their life new because their life owned by Jesus. Their life owned by Jesus. Our life owned by Jesus. And let us finish the race. Let us finish the race, running toward the end. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau berdoa buat Indonesia. Kami mau berdoa buat Jakarta. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Barateka raboteka sakara balara bayara balara. Kami sungguh berdoa buat Jakarta dan Indonesia ya Tuhan. Biarlah ada pencurahan Roh Kudus-Mu yang begitu besar ya Bapa. Biar adalah perlindungan-Mu yang begitu dahsyat buat kota dan bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, setiap pasien-pasien coronavirus yang ada ya Bapa, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Dan oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu saja yang kudus ya Bapa, kami semua dibungkus, kami semua disucikan, kami semua dikuduskan ya Bapa. Setiap kami agar kami bisa ikut ambil bagian ya Bapak. Kami berdoa buat kota dan bangsa ini. Kota dan bangsa yang sedang Engkau sayangi, yang sedang Engkau elu-elukan ya Tuhan, yang sedang Engkau bangkitkan ya Bapak. Biarlah ada damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Biar ada ketenteraman di dalam bangsanya ya Bapak. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Pada saat kami masuk ke dalam new dimension ya Tuhan, kami berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Ada tolak ukur Kristus di dalamnya ya Bapak. Ada ukuran-ukuran yang baru yang Engkau berikan ya Bapak. Ada double portion yang Engkau berikan. Karena kami tahu there's exponential growth in the believer of Jesus Christ for this nation, Lord. Kami percaya dan yakin ya Bapak, Engkau yang bekerja di dalam kami. Engkau yang bekerja buat bangsa ini. Engkau yang bekerja buat Jakarta ya Tuhan. Engkau lindungi kami. Engkau berikan kami yang terbaik ya Bapak. Karena kota dan bangsa ini akan selalu dilindungi oleh api kemuliaan-Mu ya Bapak. Engkau baik, Engkau luar biasa. Thank you for pastor's team, for being our pastor, our leader, Lord. Berkati dia selalu, urapi dia, hatinya melekat kepadamu. Hatinya melekat kepadamu ya Bapak. Dia memimpin gerejamu ya Bapak, dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kasih-Mu ya Bapak. Because God is love, and His love remain in you. Dan dia mencurahkan kasih-Nya kepada kami semua. Berkati dia dengan sisi keluarganya. Lindungi Tuhan, lindungi. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak, bukakan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Bapak. Apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aruna ya Bapak. Suatu revelation yang baru. Suatu point of view yang baru dari words-Mu ya Bapak. Di mana kami harus belajar. Kami harus mau menerima. Kami harus mau diubahkan. Kami harus mau melihat bahwa ada hadirat Tuhan. Kami mau harus melihat ya Bapak. Jalan ke depan ini walaupun terlihat sempit, walaupun terlihat susah ya Bapak. Tapi kami percaya kami sudah menang di dalamnya. Kami percaya ya Bapak. Kami siap mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
saat demi saat, demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, cengkeram Roh Kudus-Mu supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Beri kami yang meriah. Yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jadi saudara sekalian, shalom saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Senang berjumpa dengan saudara. Senang melihat antara situasi Jakarta yang sepi sekali. Saya sejak Sabtu kemarin, dari Sabtu saya ada di barat, dekat rumah Pak Tim, di Permata Buana. Saya kembali ke rumah saya di Cibubur, jam 7:30 malam. Wah, baru kasih kabar, saya jalan ya. Tiba-tiba saya bilang sama istri, buka garasi. Wah, mantap sekali. Saudara Tuhan, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah terbiasa untuk pesan yang namanya barang-barang digital, online. Biasa ya. Zaman sekarang kalau pesan makanan, malas keluar, Anda bisa gunakan kurir online. Nah, saya tahu Bapak Ibu bahwa yang namanya perusahaan-perusahaan pengiriman seperti JNE, kemudian Tiki, FedEx lah kalau di Amerika ya. Sebuah hal yang menarik Bapak Ibu. Anda kalau melihat orang-orang yang kerja di perusahaan pengantaran barang seperti Tiki, JNE, kemudian sekarang udah banyak sekali merek tipe-tipenya, plus FedEx ya. Anda coba lihat baik-baik. Kalau sekarang saya nggak tahu bagaimana rekrutmennya, tapi kalau dulu jelas. Motor saja kalau dulu dikasih oleh perusahaan, dipinjamkan. Kalau sekarang enggak, kalau mendaftar silahkan yang penting punya SIM C dan motor pribadi. Kan gitu. Nanti diganti aja bensinnya. Kalau Anda lihat orang-orang yang membawa barang ke rumah Anda, kita sebut dengan nama kurir atau messenger. Pertama adalah helmnya dari perusahaan. Motor dipinjamkan dulu, sekarang saya nggak tahu. Jaketnya sudah pasti dari perusahaan. Sepatunya dari perusahaan. Itu perlengkapan di motornya. Kalau sekarang mereka pakai HP pribadi ya. Kalau dulu itu properti perusahaan. Bahkan kalau Anda lihat baik-baik, sepatu yang mereka pakai itu seragam semuanya dari perusahaan. Lebih repotnya lagi yang menarik adalah, Bapak Ibu berasa nggak? Makan siang mereka yang nanggung siapa? Perusahaan. Itu yang namanya tas mereka semuanya sama warnanya, perusahaan yang kasih. Waktu saya melihat orang yang lalu lalang ya dari perusahaan, namanya bisa macam-macam, sekarang bisa Gosen lah, macam-macam. Waktu saya lihat, wah saya tahu. Bapak Ibu, bukankah kita adalah messenger dari Pentakosta ketiga? Jika engkau dan saya menjadi kurir perusahaan sorga, maka seluruh kehidupan Anda dari ujung kepala sampai kaki disiapkan sama perusahaan. Tugasnya cuma satu. Pokoknya tertera di sana alamat siapa, Anda bawa tuh barang ke rumah itu. Ada tidak ada nama tertera, yang penting ada tanda terimanya. Yang nerima mau sadar nggak sadar dikasih barang apa enggak. Dia mau bilang saya nggak pesen, ini pesenin orang lain. Dia tidak mau keluar dalam kondisi hujan tidak hujan. Itu rumah anjingnya galak atau anjingnya baik banget culun tidur terus. Saya mau beritahu, tugas Anda dan saya cuma satu, bawa barang ke rumah itu. Dari sini saya mengerti bahwa ternyata menjadi seorang messenger, tugasnya itu simpel-simpel amat loh. Simpel sebetulnya. Bawa barang, sampaikan pesannya, selesai. Itulah tugas yang sama engkau dan saya hari ini jadi messenger Pentakosta ketiga. Kalau Anda mendengar kata Pentakosta ketiga, tolong mengerti Bapak Ibu, ayolah. Masa Anda mau diurapi Roh Kudus yang dahsyat, yang begitu, yang luar biasa. Itu tadi katakan sebagai very contagious virus. Kekuatan terdahsyat yang akan mengannya dikit,
inilah saatnya tahun ini kita akan mengalami yang namanya start latihan iman. Jadi apa mau dikata, inilah generasi yang paling mendapat kehormatan besar. Generasi yang paling mungkin matanya menyaksikan semua penggenapan yang dikotbahkan oleh hamba Tuhan dari Alkitab sejak belasan tahun ini. Bapak Ibu, semua yang dikotbahkan akan terjadi goncangan seperti ini. Dulu saya pikir gini, wah ini kalau akhir zaman ya, gereja susah nih. Wah, mau ibadah dipersulit nih. Jadi kita butuh komsel. Kelihatannya komsel akan lebih cepat berguna. Kenapa? Karena ibadah-ibadah raya mulai sulit gara-gara virus. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana. Tapi saya percaya, inilah masa yang paling luar biasa. Mata kita bisa menyaksikan semua yang dicatat di Alkitab. Nah, oleh karena itu tentu saja saya percaya Bapak Ibu harus berdoa. Kata bersama saya doa. Doa itu seperti apa sih? Hati-hati sama doa Anda. Hati-hati sama doa Anda. Saya akan berikan nanti banyak kesaksian sekali. Hati-hati dengan doa Anda. Doa itu harus penuh passion. Yuk kita lihat sebentar sebuah slide. Yuk tampil dulu slide-nya. Nah, pegang ini aja dulu. Jadi yang namanya doa itu perlu passion. Passion itu apa sih? Passion itu adalah suka, punya hobi, punya hasrat, plus punya kemampuan. Contoh, passionmu apa dek? Nyanyi om. Sudah bikin berapa album? Oh enggak, cuma di kamar mandi. Itu obsesi. Nangkep ya? Banyak orang suka nyanyi tapi gak pernah bikin album. Namanya obsesi. Passion itu gak cuma dia itu pengen suka, dia berhasrat tapi dia juga punya talenta. Jika sebuah talenta ketemu dengan yang namanya kesukaan, suka dan mampu, namanya passion. Gitu. Orang misi gak perlu passion. Misi itu Anda suka plus ada yang butuh. Pak, kita mau misi ke daerah Pak. Saya mau kirim guru-guru yang bisa berbahasa Inggris, Saltara level Master S2. Buat apa? Misi tidak butuh passion. Misi itu perlu yang namanya adalah hati dan kebutuhan. Kalau yang namanya passion itu adalah hati plus talent. Ini kisah menarik. Doa itu harus sepenuh hati. Makanya kalau Anda doa, tunggu sampai Anda tuh punya passion, baru berdoa. Saya berikan contoh sebentar ya Bapak Ibu. Ini kisah menarik sekali. Oke, next. Nah, tahan dulu. Bapak Ibu, orang Yahudi itu kan tentu saja Anda mengerti Yahudi itu kan diserang di semua tempat. Mereka tidak punya state, nggak punya negara. Dan mereka terbuang ke banyak bangsa-bangsa. Berapa teman ada di Yerusalem kelihatannya tidak bisa masuk lebih lama lagi karena Bethlehem juga sudah lockdown. Dan kelihatannya mereka juga Israel sudah nggak terlalu happy untuk terima orang hari-hari ini. Dunia sedang mengalami seperti inilah. Bapak Ibu berapa yang sudah, oh ini kalau di sini salah nih pertanyaannya. Berapa yang belum ke tanah perjanjian? Berangkat dalam nama Yesus tahun ini. Haleluya, amin. Ya, nanti Faris gimana? Faris urusan 2, nomor 2. Nah, berasa nggak kalau Anda pergi ke Israel, Anda pasti dibawa tempat yang paling menjadi ikonik adalah The Dome of Rock. Kubah emas. Masjid Omar. Nah kalau Anda masuk ke sana, paling gampang adalah Anda naik bis. Abis naik bis, Anda jalan kaki, nunggu di gerbang. Yang lamanya bukan main itu loh. Panas lagi. Nah, sambil Anda nunggu, abis itu periksa barang-barang, masuklah Anda ke gedung yang namanya kubah warna emas. Ikonik sekali. Nah, beberapa orang pengen masuk ke sana, saran saya jangan masuk ke sana, karena itu bukan milik, walaupun dikuasai Israel, itu orang Palestina punya. Pak, saya nggak cuma pengen pegang, Pak, saya pengen masuk ke dalam. Jangan, nanti nggak bisa pulang. Saya kasih tahu aja apa isinya. Kalau Anda masuk ke dalam kubah emas itu, di dalamnya kira-kira besarnya adalah setengah ruangan ini. Isinya apa? Batu. Batu bentuknya miring. Kayak mimbar, tapi miring. Batu miring bentuknya. Lapang gitu gede. Setengah ruangan ini miring gitu. Itu apa Pak? Itulah puncak Gunung Moria. Tempat Ishak pernah dibaringkan di sana oleh papinya untuk dipersembahkan. Gedenya kira-kira ini dari pilar ini sana ke belakang sana. Miring bentuknya. Kasar, hitam.
batu semuanya. Disitulah Abraham membaringkan anaknya dan siap mengorbankannya. Pertanyaannya, Pak, berarti Abraham sama Ishak itu kan naiknya tinggi banget ke puncak gunung ya Pak ya? Kenapa sekarang saya keluar bis langsung ketemu Pak? Ingat, karena Israel, Yerusalem adalah sebuah kota yang dihancurkan dan dibangun 26 kali. Jadi karena dibangun, hancur, terus diuruk. Lama-lama yang tadinya gedung tinggi, jadi landai. Nah, kalau Anda ke sana, Israel itu dihancurkan oleh bangsa-bangsa asing yang paling sering menghancurkan adalah bangsa dari Arab. Kita tahu setelah Romawi menguasai Israel, Israel kemudian hancur, terbuanglah Romawi dihajar oleh Ottoman dari Muslim, kemudian Romawi tergeser pergi ke Konstantinopel, Bizantium, Istanbul sekarang. Ada yang gak suka sejarah, pusing semua kan gitu. Terus habis itu tiba-tiba Israel terbuang. Orang Israel paling banyak lari kemana? Ke Inggris. Inggris kita tahu di sana, Inggris ini unik ya. Sebuah negara yang pernah kecolongan satu kali, kecolongan. Perdana Menteri Inggris itu pernah orang Israel loh. Aneh toh. Di mana-mana kepala pemerintahan itu pasti orang asli. Orang Inggris itu pernah punya Perdana Menteri namanya nih. Benjamin the Israeli. Bayangkan Perdana Menteri Inggris namanya adalah Benjamin orang Israel. Kan aneh kan? Bisa kecolongan tuh. Gitu. Nah, kalau Anda melihat orang Israel terbuang di Inggris, mereka itu paling banyak orang Israel. Dan dengar baik bahwa Inggris bisa menang Perang Dunia Pertama. Mengalahkan Jerman. Itu karena bantuan dari orang Israel yang menyediakan mesiu atau bom. Itu yang membuat kenapa orang Inggris sangat pro sekali sama orang Israel dan memberikan tanah kepada mereka endingnya dalam perjanjian-perjanjian berikutnya. Balfour. Nah, saudara saya Tuhan ini yang menarik. Lihat gambar ini. Waktu anak ini masih kecil, anak ini di bawah 10 tahun usianya. Namanya Henry. Waktu anak ini sebelum tidur, ya karena dia adalah orang Yahudi, keturunan ada Yahudinya sedikit, makanya orang tuanya sering ngeluh. Orang Yahudi itu kan sering sedih tuh. Kalau dia dalam masa pembuangan, dia pengen sebuah tanah, pengen balik ke negaranya, mereka suka nyanyi. Ada yang usianya agak sedikit sudah sepuh, ada pernah dengar lagunya Boney M. By the river of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remember Zion. Anda taunya lagu apa? Entah apa yang merasuki. Gak gitu ya? Gak pernah dengar lagu ini? Itu lagu diambil dari kitab suci itu. Itu bukan lagu dunia itu. Nah oke. Satu hari anak ini sedih sekali karena orang tuanya curhat sama dia. Dia sedih. Dia doanya simple. Tiap hari sebelum tidur. Tuhan kasih bangsa Israel kemerdekaan. Supaya mereka bisa nyembah Tuhan. Doanya simple. Tiap hari. Sebelum tidur. Under 10 years old. Anak nih. Tuhan kasih bangsa Israel kembali ke tanah. Supaya bisa nyembah Tuhan. Kasihan. Terbuang. Gak punya negara. Gak punya bait. Gak punya penyembahan. Kasih mereka tanah. Suruh pulang. Supaya bisa nyembah Tuhan. Kalau doa. Cari yang pas sama hati Tuhan. Dan saya mau tanya, Tuhan dengar gak doanya? Oh pasti didengar. Ini anak luar biasa. Doanya simple. 45 tahun kemudian. Apa yang dia doakan? Terjawab loh. Next. Perkenalkan. Anda tahu yang namanya Jenderal MacArthur? Tokoh sekutu Perang Dunia Kedua. Yang bintangnya 5 itu. Yang pernah dia lihat dari Jaya Wijaya. Dia pasang binocular, dia melihat ke Filipina dan berkata, I shall come back. Lalu, Anda gak suka sejarah kelihatannya. Bodoh amat lah ya. Yang penting aku sehat dari virus kan gitu. Puji nama Tuhan. Saya suka sejarah sekali. General MacArthur adalah seorang pemimpin Perang Dunia Kedua. Tapi kalau Anda tanya sama saya, siapa tokoh besar pemimpin Perang Dunia Pertama? World War Pertama, ini orangnya. Namanya adalah Jenderal Edmund Allenby dari Inggris. Inilah jenderal pemimpin pasukan Inggris dan sekutu hari itu yang mengalahkan Jerman
dan mengusir semua anasir-anasir yang ada di Yerusalem, membersihkan Israel, dan hari itu dia mengembalikan Israel ke tangan Tuhan. Dia kembali orang Israel dan berkata, tanggal 11 Desember 1917, percaya saja udah tanggalnya udah. 11 Desember 1917, dia datang ke Israel. Dia masuk bersama timnya ke kota Yerusalem dan berkata, mulai hari ini, kota ini kembali bagi orang Israel untuk menyembah Tuhan yang hidup. Mantep. Ini jenderal top luar biasa ini. Nah, jenderal ini di masa pensiunnya nggak berhenti begitu saja. Next. Dia menjadi seorang rektor di Edinburgh University. Dan kita tahu lah orang seperti ini bukan orang kecil ini. Meninggalnya pun nggak dimakamkan di sembarang tempat. Dia dimakamkan di Westminster Abbey. Anda tahu hanya orang-orang level seperti apa yang ada di sana yang meninggalnya dimakamkan di situ. Ini orang terkenalnya luar biasa. Menjawab doa anak kecil tadi. 45 tahun kemudian dari doa. Jangan remehkan doa Anda. Anak itu dijawab doanya 45 tahun. Kalau Anda mungkin 4,5 hari. Oh, siapa tahu kan? Namanya juga City of Love kan beda. Sampai sini oke? Masalahnya ini orang-orang Inggris. Orang Inggris namanya jarang 2 nama. Biasanya 3 nama. Siapa orang ini? Next. Jenderal itu, ya anak kecil itu. Namanya adalah Edmund Henry Allenby. Jangan remehkan doa Anda. Yang Tuhan mau pakai dari doamu tuh ya dirimu sendiri. Sepanjang isi Alkitab, Anda sering mendengar begini, Tuhan inilah aku, utuslah dia, kan gitu. Tapi kalau Anda belajar firman Tuhan, yang Tuhan mau pakai itu ya dari hasrat kamu tuh, hasrat hatinya mau apa untuk aku. Kalau kamu pengennya itu, ya kamu yang aku pakai. Tuhan gak pakai orang lain. Makanya saya tuh aneh, kenapa ada orang bisa gak dipakai oleh Tuhan. Berarti memang dia tuh gak punya passion dalam hatinya mau bikin sesuatu. Makanya hati-hati dengan passion Anda. Passionmu apa? Ya sego liwet Pak. Loh, kalau yang namanya passion cuma nasi gudeg sama sego liwet, itu kelihatannya terlalu jauh Bapak Ibu. Nomor 1, Alkitab membuktikan jelas. Ini kisah sejarah. Dan akhirnya doa anak ini terkabul. Oke, matikan. Terima kasih. Saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar firman Tuhan. 2 Tawarikh pertama ayat 7. 2 Tawarikh pertama ayat 7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, minta apa yang kuberikan kepadamu. Kalau Anda jadi Salomo, tiba-tiba Tuhan datang ngomong sama Anda seperti ini, Anda minta apa? Bayangkan ya, Tuhan datang sama Salomo, tanya sama dia gini, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalau Anda jadi Salomo, Anda minta apa? Doraemon sudah nunggu nih, jam 8 nih. Kita akan minta semua hal. Hati-hati, next. Lihat Salomo minta apa? Salomo bilang gini, engkau yang tunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku. Angkat aku jadi raja menggantikan dia. Salomo bilang, Tuhan, bukan aku yang pengen jadi raja. Papaku yang tunjuk aku. Engkau yang pilih papaku tunjuk aku. Aku enggak pengen jadi raja. Aku bukan papaku, aku enggak seperti papaku. Next, dia curhat dulu nih. Sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkan keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Karena engkau yang telah angkat aku jadi raja atas bangsa yang banyak sekali kayak debu tanah. Alias begini, aku udah punya kemampuan. Next. Berikan sekarang padaku apa? Hikmat dan pengertian. Supaya aku bisa keluar masuk sebagai pemimpin. Salomo tahu artinya. Apa artinya? Kalau dia gak punya hikmat, dia bisa mati muda. Sebab siapa yang bisa menghakimi umatmu yang besar ini? Next. Allah berfirman pada Salomo, karena itu yang kau inginkan, engkau tidak minta kekayaan, tidak minta harta benda, tidak minta kemuliaan, tidak meminta nyawa para netizen nyinyir,
tidak minta umur panjang, sebaliknya kau minta kebijaksanaan, aku akan kasih engkau. Saudara Tuhan, coba renungkan sebentar. Bagaimana Tuhan pilih Salomo? Salomo itu hasrat hatinya, dia nggak peduli sama kekayaan, dia nggak peduli sama yang namanya harta benda, sama nyawa pembencinya, karena dia masih muda yang benci pasti banyak, dia nggak minta umur panjang, dia cuma minta satu, Tuhan, ini umatmu ini bagaimana cara untuk memanage-nya, bagaimana merawat umatmu ini. Lihat, waktu isi hati Tuhan adalah untuk merawat orang Israel, tiba-tiba isi hati Salomo juga pengen rawat orang Israel. Persis ya? Begitu pas, Tuhan pakai siapa? Salomo. Makanya dalam kekristenan tuh perlu gini, Tuhan, engkau tuh lagi berjalan kemana sekarang? Karena kalau Tuhan lagi jalan ke A, Anda ikut ke A, saya beritahu, Tuhan akan pakai engkau. Nah, ini penting sekali nih. Saya bisa nangkap Bapak Ibu? Sebuah contoh menarik, Anda ngerti soal Daud. Kenapa Tuhan pakai Daud? Jawabannya, hasrat hati Daud itu ketahuan. Kita tahu soal Daud lah Bapak Ibu, saya gak perlu banyak cerita, Anda sudah hafal sama Daud, apalagi anak sekolah minggu di tempat ini. Tanya sama dia, Dek, kenal Daud? Kenal. Rumahnya di mana? Sampurna Sajik Square. Wah, itu Daud. Daud, itu waktu kecil, papanya juga ngawur nih satu nih. Dikasih kambing domba cuma 2-3 ekor. Kita orang normal semuanya tahu, yang namanya singa kalau berburu itu bisa 8-11. Singa betina. Lah kalau kambing dombanya cuma 2-3 ekor, singanya 14. Maka 3 singa makan 3 kambing. 8 singa alias atau 11 singa akan makan Daud. Harusnya Daud tuh punya 100 kambing. Jadi kalau ada 14 singa, Daud bisa kabur bersama 86 kambing yang lain. Apa yang terjadi? Daud ini begitu dia datang singa, dia lawan loh singanya. Alkitab berkata, aku tarik janggut singa, aku hajar singa itu sampai lepaskan kambing dombaku. Pertanyaannya dia bilang gini, Pak, itu singanya pasti singa anak-anak, singa kecil, singa unyu-unyu. Saya bilang, ini orang kagak pernah baca apa gimana. Aku tarik janggut singa. Singa jenggotan tuh singa dewasa apa kecil? Jantan apa betina? Jantan Pak. Ini bukan singanya Barong loh ini. Saudara saya Tuhan. Waktu Tuhan kasih Daud 2-3 ekor. Dia ngucap syukur dengan 2-3 ekor itu. Dan waktu itu singa mau ngambil kambing domba. Daud mempertahankan kambing dombanya dengan nyawanya. Kelihatan banget. Ini orang satu hari nanti kalau dia jadi raja atas Israel. Israel tanda kutip aman di tangan Daud. Daud melakukan seperti yang Tuhan suka. Tuhan itu mau merawat, mengembalikan bangsa Israel. Ada orang yang punya hati seperti Tuhan. Tuhan pakai. Makanya penting untuk hidup kita tuh, kita nih mempaskan diri kita, memfitkan diri kita supaya seperti yang Tuhan tuh mau. Saya bisa dapat Bapak Ibu gambaran sesuatu? Ya. Hati-hati dengan doamu. Makanya doa remeh-temeh yang cenderung lebih banyak kepentingan diri sendirinya, kelihatannya tidak akan berdampak banyak untuk pertumbuhan rohani kita. Nomor 1, kalau Tuhan bisa pakai Sir Edmund Henry Allenby, Tuhan bisa pakai kita. Kalau Tuhan bisa pakai Salomo, kita punya kesempatan dipakai Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai Daud, kita punya kesempatan contoh lebih banyak lagi. Tuhan bisa pakai kita. Siapa orang berikutnya yang hebat? Keluaran 2 ayat 11. Keluaran 2 ayat 11. Keluaran 2, Keluaran. Ini kejadian. Kita ini ada pendeta kejadian, ada pendeta keluaran. Pak Tim ini pendeta keluaran. Kalau saya pendeta kejadian. Keluaran sekolah tinggi teologi. Kalau saya enggak kejadian. Tiba-tiba jadi aja gitu.
Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Karena dia tahu dia orang Ibrani. Karena yang merawat Musa itu adalah mamahnya sendiri yang mengaku sebagai inang. Dilihatnya ada orang Mesir memukul Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya. Next. Ia toleh kiri kanan. Ya toh. Gak ada orang, sepi. Dibunuhnya orang Mesir itu, disembunyikan mayatnya dalam pasir. Next, 13. Esok harinya ia keluar lagi. Didapati 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia tanya sama yang bersalah, mengapa ente pukul teman ente? Ayat berikutnya, yang salah menjawab begini, siapa yang akan kau jadi pemimpin dan hakim atas kami? Apa engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Di mana-mana orang yang salah lebih galak. Gitu. Jadi kalau Anda ketemu orang sudah salah, sudah ngelawan arus, galak lagi. Bilang sama dia, orang Mesir. Ini orang Mesir. Musa jadi takut sebab pikirnya tentulah perkara telah ketahuan. Next. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu dari WA Group, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Musa lari di depan Firaun dan tiba di Midian. Gampang sebentar, lihat ceritanya. Musa ngeliat orang Israel disakiti orang Mesir. Gaya Musa memang gayanya belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Dia bela itu orang Ibrani, orang Mesirnya mati. Saya nggak bilang pola kerja ya, cara kerja yang salah ya. Saya cuma mau bicara mengenai hatinya Musa. Lihat hati Musa waktu melihat umat Tuhan ditindas. Dia bela mati-matian kan. Tuhan lihat orang seperti ini dikasih tanggung jawab 3 juta Yahudi aman. Makanya hati-hati kalau satu hari tiba-tiba entah nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba, Kristen tuh nggak boleh dalam kondisi tertekan Bapak Ibu. Anda boleh stres, Anda boleh pusing, Anda boleh rasa nggak damai di hati. But kendalikan hidupmu. Jangan sampai itu menguasai engkau. Karena kadang-kadang tuh begini, ada sebuah masalah tiba. Ini kok ada masalah begini ya? Apakah ini Tuhan sedang menguji saya? Atau ini ujian dari Tuhan? Atau ini kebetulan? Kristen-Kristen yang biasanya hidupnya abal-abal dan punya banyak masalah adalah tipe Kristen yang begini. Begitu dia dapat sesuatu, ini kebetulan, sikat aja. Dia gak pernah tahu itu Tuhan. Anda bisa bayangkan loh, tiba-tiba Musa ngelihat orang Ibrani, hari itu Tuhan seperti pengen ngelihat, ini orang kalau aku kasih tanggung jawab, selesai apa enggak? Kita tuh gak pernah tahu loh Bapak Ibu. Itu kalau Musa lagi stres berat, lari ke Midian, tiba-tiba yang namanya rumput semak duri nyala. Kalau Musa lagi empet tuh, lagi sepet tuh, udah gak lama gak ikut pergi ke City of Love lagi tuh. Nyala, semak nyala, kalau dia orang yang berpikir rasional dia akan begini, nyala, langsung dia ambil pemadam kebakaran, disemprot, selesai, tidur lagi. Bisa bayangkan hancurnya seperti apa itu. Makanya Kristen tuh harus gini, kalau ada kejadi sesuatu, Anda pikir baik-baik. Ini Tuhan bukan nih. Kadang-kadang kita banyak melewatkan banyak kesempatan pemakaian Tuhan karena kita pikir itu cuma kebetulan. Musa hari itu membuktikan Tuhan bisa pakai loh. Bisa nangkap satu hari ini Bapak Ibu. Tuhan itu mau pakai dirimu sendiri. Jadi Tuhan, begini Tuhan. Saya mau tanya, berapa desperate Anda melihat kekristenan hari-hari ini? Berapa desperate Anda melihat hari ini banyak jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus? Waktu engkau sungguh-sungguh nangis buat itu, yang Tuhan pakai, ya dirimu sendiri. Sebuah contoh menarik. Ini kisah, Anda mungkin pernah dengar, karena ini kisah nyata, kisah nasional. Anda pernah mendengar yang namanya STT Dulos. Yang diresolusi sama massa. Di Jakarta loh, ini Jakarta ini. Dibakar. Tokoh pemimpinnya adalah seorang hamba Tuhan yang pernah mencalonkan jadi calon presiden Indonesia. Lupa semua itu? Oke. Nah ya. Jadi di kisahnya itu
saya mendengar kisah langsung, saya mendengar kisah udah lama. Di Google juga ada. Kebetulan satu hari saya berkhotbah. Pelaku sejarahnya, orang yang mengalami peristiwa itu, bersaksi di depan saya. Dan orang itu sekarang sudah gemuk orangnya. Jadi satu hari, ST Dulos, Sekolah Tinggi Teologi Dulos, diresolusi oleh massa. Anak sekolah TTC-nya disuruh jongkok dan duduk. Diminta untuk menyangkal nama Yesus. Ini Jakarta loh ini. Satu anak di situ namanya Domingus. Panggilannya Mingus. Sekarang sudah gemuk anaknya. Tadinya kecil kurus. Gitu. Dan sekarang dia sudah menjadi gembala di bawah payung Gatot Subroto kita, di bawah Pak Niko. Anak ini, ayo sangkal Tuhan Yesus. Ini anak gak mau. Tiba-tiba dari belakang, dia dihantam kayu atau batu. Brak! Dia jatuh, dia meninggal. Begitu dia jatuh, lehernya dipotong. Pas lagi dipotong, tinggal segini ototnya. Udah patah semua nih, tulangnya. Aparat datang. Kaburlah yang resolusi ini. Jadi pada saat dia diangkat, dimasukkan ke truk aparat, kepalanya begini. Meninggal, darah keluar, cairan otak keluar semua kok udah. Dibawa ke rumah sakit di Cawang. Dia bersaksi, begitu dia dipukul meninggal. Jadi masih potong dia sudah meninggal. Begitu dia buka mata, dia kaget. Ada 2 malaikat berdiri. Dan malaikat bilang gini sama dia. Mingus, ikut kami. Kemana? Ikut saja. 2 malaikat ini mendampingi kiri kanan Mingus, dia pergi ke atas. Tengah jalan lagi jalan ke atas. Malaikatnya berhenti. Ada apa kok berhenti? Malaikat berkata, di depan kamu ada 2 jalan. Pilih sendiri jalannya. Dia lihat jalannya, yang ini pintunya lebar. Yang sini lagi pintunya sempit sekali. Malaikat berkata, Mingus, pilih sendiri jalannya. Untung anak STT. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Saya percaya kalau itu bukan anak STT, dia pilih yang lebar. Oh milih kok yang lebar, baca dong Alkitab. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Pintu yang lebar pasti kebinasaan. Dia berkata tapi ini sempit aku gak bisa masuk. Tapi aku kurus, bisalah. Dia coba masuk loh. Begitu dia masuk ke sebuah taman. Ada gazebo, ada rumah-rumah, ada kamar-kamar. Pas dia masuk kamar, ada 10-15 orang lagi menyembah Tuhan. Dia pindah kamar berikutnya, ada 15-17 orang lagi menyembah Tuhan. Oh saya tahu, Komsel. Komselnya City of Love. Nah, terus dia nyari Tuhan. Mana Tuhan ya? Tiba-tiba dilihat ke taman, ada Tuhan di taman. Dia keluar, dia lari bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia kejar, dia, Tuhan. Tuhan lihat dia berkata, Mingus, hai Mingus, apa kabar? Tuhan aku kesini, aku sudah mati, sekarang kesini, aku senang sini, udah dia seger sekali, indah, bunganya indah sekali, aku mau ketemu Tuhan, dia lari ketemu Tuhan. Tuhan senyum dan berkata, Mingus, ada apa kesini? Aku sudah mati, aku kesini ketemu Tuhan, aku bahagia sekali, udah pengen lepasan Tuhan. Tuhan bilang gini, Mingus, belum waktunya kamu di tempat ini. Tapi Tuhan aku sudah mati, Mingus, pulang saja. Beritahu orang yang masih ada di bawah. Tentang semua yang kau lihat. Nanti kalau tiba waktunya, aku jemput kamu. Gak mau pulang Tuhan, mau sama Tuhan di sini. Mingus, pulang. Gak mau Tuhan, mau di sini dia pegang Tuhan. Mingus, pulang. Gak mau pulang, kata Tuhan, dia mental. Begitu dia sampai ke dunia lagi, itu lagi tidur di rumah sakit itu. Dokternya bilang gini, udah dijahit saja itu leher yang putus. Kulitnya dijahit supaya nanti kalau dikubur gak begini-begini. Itu pas lagi dijahit, dia kembali ke tubuh. Brak! Tiba-tiba seluruh tulangnya nyambung semua. Kretek, tek, 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 nyambung semua. Dia bangun dan sehat sampai hari ini. Udah punya anak 2.
Anda kalau ketemu sama dia, Anda lihat sininya udah kayak pakai rantai. Masalahnya dia cerita, waktu saya masuk STT itu, saya tuh pernah dapat ayat, Pak. Saya juga baru ngerti ayat ini setelah saya menghidup ayat itu. Ayat yang saya dapat dari Tuhan, yang saya pegang dalam hidup saya adalah, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Saya baru sadar, Pak, ayat yang saya baca itu yang saya alami. Namanya Minggus. Kisah ini sama menariknya dengan sebuah kejadian saya pergi ke Bandung. Ini umas semua yang hadir nih, umas, usia emas. Saya mau khotbah, Pak nanti Pak ada kesaksian dari The Gideons yang bikin kitab. Waktu The Gideons masuk, datanglah seorang anak muda dari timur bernama Johannes. Ini anak pernah ngalami kerusuhan Poso. Dia bersama saudaranya ngumpet di gunung karena mau dibunuh. Habis makanan dia turun. Ketemulah sama musuhnya. Dikasih parang, suruh jongkok. Sangkal Tuhan Yesus, sepupunya nyangkal. Dia enggak mau dibacok. Cerak! Sangkal enggak? Enggak. Bacok, cerak! Dibacok semua akhirnya. Akhirnya dia jatuh. Blek. Meninggal. Dibakarlah mayatnya oleh para musuhnya ini. Tapi karena lembab kondisinya, enggak nyala itu apinya. Ditinggal pergi. Dia meninggal. Begitu meninggal, dia ketemu sama Tuhan. Tuhan datang, buka tangan, kasih dia hadiah. Kayak kartu Natal katanya. Pas dibuka, dia lihat indah sekali. Terus Tuhan berkata begini, belum saatnya. Kamu pulang. Bersaksi untuk pekerjaanku. Apa yang terjadi? 3 hari dia turun cari makanan gak ada. Kakaknya pusing. Mana nih adikku? Kakaknya turun gunung. Lihat adiknya sudah tergeletak. Ternyata dia sudah waktu dia meninggal. Tuhan berkata kembali. Dia hidup lagi. Tapi gak bisa gerak. Tubuhnya sudah penuh belatung semua. Jadi dia keluar darah dari mulutnya banyak. Dia minum lagi tuh darahnya. Supaya dia bisa hidup. Kakaknya datang. Wah kamu kenapa? Dia turun cari makanan. Dibawakan yang namanya minyak tanah. Dibalur di tubuhnya supaya gak belatungan. Jadi akhirnya Yohanes ini selamat. Waktu dia bersaksi di depan para umas nih. Plus pakai slide dan foto. Lah, abis dia bersaksi saya khotbah. Saya bilang gini, aduh kenapa gak saya dulu yang khotbah? Abis saya khotbah, dia bersaksi. Ini enggak, dia bersaksi dulu. Abis bersaksi, itu opa-oma yang ngedenger filmnya, slide-nya, itu pas dibacok. Dia buka baju begini, isinya semua bacokan semua. Itu opa-oma, wah, semua. Aduh ya ampun saya bilang. Selesai dia bersaksi, saya yang khotbah. Kan saya jadi petugas pemulihan toh. Ini gimana sih? Kan jadi topik khotbah berantakan semua itu. Nah, akhirnya dia bersaksi. Dia bilang gini sama saya. Saya ini masuk STT Pak, saya dari daerah terpencil, saya ini orang miskin. Disekolahkan orang tua saya untuk saya pergi sekolah teologi ya Pak. Sampai di sekolah sana, pendeta saya kasih saya ayat Alkitab. Kasih Alkitab. Itu saya malam saya baca itu, Alkitab bilang begini. Kalau engkau berani mengakui aku di depan orang-orang, aku akan bangga akui engkau di depan Bapakku. Tapi kalau engkau malu ngakui engkau di depan orang lain, aku pun malu ngaku engkau di depan Bapa. Saya baru sadar Pak, ayat pertama yang saya baca di sekolah teologi itu menjadi ayat yang saya hidupi. Saya mau tanya, Anda ikut Tuhan dapat ayat apa? Pak, Yudas gantung diri Pak. Wah, nggak tahu saya. Dari cerita ini saya baru ngerti. Ternyata Tuhan tuh mau pakai Anda jadi apa? Sudah ada historinya. Makanya kalau baca Alkitab jangan asal baca gini. Tidur. Jangan-jangan ada ayat pesan Tuhan yang akan menjadi tematik hidup Anda. Saya masih kecil, saya nggak nonton bioskop. Saya nontonnya TV, kenapa? Murah. Filmnya Damien Omen, 666.
SMP, saya nonton sama kakak saya berdua di televisi. Zaman dulu sudah serem itu. Belum ada Insidious itu waktu itu. Itu yang namanya film Triple Six. Anak setan yang lahir tanggal 6 jam 6 bulan 6. Itu di kepalanya ada Triple Six. Saya sama kakak saya tiap hari liatin kepala masing-masing. Ada muncul nggak tuh Triple Six-nya? Serem tuh film luar biasa. Selesai itu film, belakangnya terakhir adalah Wahyu 13 dipasang. Saya nonton tuh film. Kok ini film ada ayat Alkitabnya? Saya nggak punya Alkitab hari itu. Saya punya kitab Gideon kecil segini. Saya buka kitab Wahyu, saya buka paling belakang, Wahyu 13. Saya buka ayat 18. Dan bilangan seorang manusia. Dan bilangan adalah 666. Saya kaget. Ternyata film ini cerita Alkitab. Alkitab bisa cerita masa depan. Hebat banget Alkitab soal masa depan. Sejak hari itu untuk pertama kali saya belum bertobat. Saya mulai belajar baca Wahyu. Karena saya tahu cuma ada satu kitab yang bisa cerita masa depan. Dan saya pengen tahu masa depan. Saya baca nggak paham. Baca baru sekarang aja nggak paham-paham apalagi dulu. Saya baca kitab Wahyu bolak-balik nggak ngerti-ngerti. Saya nggak pernah paham cerita itu. Sampai satu hari, Tuhan minta saya melayani soal akhir zaman. Saya mau tanya, siapa yang tahu sekarang kalau Anda panggil saya pendeta akhir zaman? Bisa nangkep sesuatu? Hati-hati doa Anda. Hati-hati baca Alkitab Anda. Jangan-jangan sebetulnya Tuhan sudah ngomong, engkau akan jadi sesuatu di situ. Tapi kita kadang-kadang sambil lalu, sambil lewat, kita lupa ternyata dalam hidup kita ada pemakaian Tuhan yang mau terjadi. Kata bersama saya, ada red. Ada red. Ada red itu artinya mantel. Bapak Ibu di mana-mana ya orang kalau pakai yang namanya jas pasti lebih gede daripada baju dalam. Kecuali kesan jas Korea ya toh, kayak lontong semuanya tuh. Bahaya sobek itu. Nah, saya Tuhan tolong mengerti. Kata adaret atau mantel itu artinya adalah powerful, besar, mulia, lebar, lebih tinggi, promosi, lebih luas. Saya ulang, mantel atau adaret dalam bahasa Ibrani, kata pengurapan kan mantel. Itu artinya lebih tinggi, lebih besar, lebih luas, lebih mulia, lebih sungguh. Sebetulnya kalau dalam hidupmu Tuhan tuh mengurapi Anda. Saya beritahu Bapak Ibu cirinya utama adalah kalau engkau diurapi Tuhan, engkau rasa tidak mampu. Makanya kalau bikin sesuatu rasa mampu, langkah pertama salah. Aduh Tuhan, mana bisa aku bikin begitu? Bener itu udah. Karena sesuatu pengurapan itu pasti lebih bigger than you. Kalau fit sama Anda atau lebih kecil, namanya adalah outfit Korea. Lontong sama lepet semuanya tuh. Waduh. Zaman sekarang tuh kalau pakai baju tuh sempitnya bukan main, kayak perut tuh tersiksa gitu loh. Terus ya Tuhan. Tapi yang namanya mantel selalu lebih gede. Makanya kalau Anda terima satu, Tuhan, aku bagaimana itu aku gak sanggup Tuhan. Langkah pertama benar. Supaya hatimu tidak merasa mampu. Kita yang harus mengolah tubuh kita, doa kita ngolah puasa kita ngolah baca Alkitab kita ngolah nyembah kita. Supaya tubuh kita jumlah besarnya membesar fit dengan ukuran mantel tadi. Makanya untuk sebuah pemakaian Tuhan itu pasti ada masanya. Ada masa untuk Anda mulai membuat manajemen. Saya bisa nangkap ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Hari ini dalam kondisi kegoncangan, justru makin digoncang seperti ini. Berarti ada banyak kesempatan. Sorga lagi buka lowongan. Anda mau dipakai di bidang apa? Passion harus muncul. Satu hari, waktu saya masih kecil nonton film itu, saya pernah bilang gini, saya tuh bertobat pertama tahun 92. Dan abis bertobat, saya sempat ngomong satu kata yang saya gak pernah pikirin. Itu ngomong juga asal ngomong kali, mungkin kan orang tuh kalau sudah lagi hati berbunga-bunga sama Tuhan tuh ngomong sering salah. Jadi Pak, itu kenapa ya ada pria kalau ketemu sama saya ngomongnya salah mulu, naksir tuh pasti.
Orang tuh kalau naksir ketemu ngomongnya belepotan. Pak saya punya teman kayak gitu Pak, kalau mau khotbah belepotan Pak. Dia gak persiapan, selesai, gampang. Nah, saya bilang Tuhan, jadikan aku hambamu Tuhan. Saya tuh gak pernah tahu jadi hamba, jadi pendeta. Pengennya cuma, Tuhan aku tuh pengen di rumah Tuhan aja. Aku pengen supaya tuh orang tahu. Soal 666, aneh tuh. Nah, itu doa dari kecil, dari pertama udah gitu tuh doanya. Tuhan, supaya pada tahu 666, supaya jangan pakai angka 666. Coronavirus adalah situasi yang paling cepat di muka bumi untuk meniadakan uang kertas. Sejak hari ini, dengan izin semua orang, setiap orang bisa dimonitor kapan saja. Tanpa pernah ada yang keberatan. Data semua orang masuk. Semua terdetek lengkap. Apa yang kita dengar dari khotbah, kita gak pernah nyangka inilah tahunnya. Selamat memasuki 2020. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Pulang, jam segini pulang, ayo pulang. Sudah saatnya pulang. Mari buka tangan kita. Haleluya. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan sedang membangkitkan begitu banyak kegairahan dalam hidup kami. Kami harus menjaga hati. Mulai mengurangi semua suara-suara sia-sia yang tidak penting dalam kehidupan ini. Supaya kami lebih bisa dengar apa yang Tuhan mau kami buat hari ini. Setiap orang pasti berbeda. Setiap orang punya tugas yang tidak pernah sama. Setiap orang punya panggilan yang unik, yang tidak perlu dicampuri sama orang lain. Tapi Tuhan gak pernah salah pilih orang. Bagaimanapun engkau dan saya adalah kurir-kurir kerajaan sorga. Message yang harus kita bawa, setiap orang bisa berbeda. Barang-barang yang kita harus bawa kepada orang tertentu, barangnya pun hanya orang itu yang tahu. Kita hanya bertugas mengirim saja. Apa passionmu hari ini? Sering baca firman Tuhan, supaya engkau mengerti hati Tuhan sedang ada di mana. Karena kalau engkau hari ini punya passion hati yang sama persis dengan apa yang Tuhan sedang inginkan, engkau sedang klik sama Tuhan. Tidak banyak orang seperti ini. Henry Allenby kecil punya hati yang sama hati Tuhan. Tuhan ingin bangsa pilihan menyembah Tuhan. Anak ini juga pengen. Dia dipakai. Musa ingin orang Ibrani dibebaskan. Tuhan juga pengen Musa dipakai. Tuhan mau ada raja yang pintar, punya hikmat, mengatur bangsa Tegar Tengkuk ini takut sama Tuhan. Salomo punya hati ke sana. Salomo yang dipakai. Paulus punya hati menginjil. Tuhan sudah bilang, kalau kau ke Yerusalem pasti mati. Via Nabi Agabus, Paulus berkata, "Nggak apa-apa aku mati. Karena aku pengen beritakan firman Tuhan." Akhirnya Tuhan berkata, "Karena engkau telah berani bersaksi di Yerusalem, saatnya kau bersaksi di Roma." Dan Paulus pergi ke Roma. Hari ini, apa yang jadi passion hatimu? Selaraskan dengan yang Tuhan mau. Masuk tahun ini sampai Tuhan datang, hanya ada 2 isi hati Tuhan yang sedang menjadi highlight. Yang pertama, penuaian jiwa-jiwa. Yang kedua, bangkitnya generasi muda. Ini akan menggoncang banyak hal. Waktu engkau bisa menarik anak muda mendekat sama Tuhan. Kalau engkau anak muda bisa bawa teman-temanmu makin dekat sama Tuhan. Tidak berfokus pada dirinya sendiri. Kalau engkau berfokus pada jiwa-jiwa untuk lebih kenal Tuhan, lebih mudah kenal Tuhan, lebih mudah mencari Tuhan, lebih gampang untuk bisa bersekutu. Kalau engkau terlibat di sana dalam 2 hal ini, lihatlah bagaimana Tuhan bisa promosi hidupmu. Berkati berlimpah limpah umatmu Tuhan, hamba saya bicara hamba terbatas, tapi rohmu yang perkasa terus bicara sama hidup kami. Dan tibalah saatnya, biarlah hidup kami terbuka untuk sebuah pemakaian daripada sorga. Karena kami mengerti, waktunya tidak lama lagi. Kegoncangan besar sedang melanda dunia.
Dan ini kan terus ada sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara diberkati saudara pada pagi hari ini. Haleluya. Saya persilakan anak saudara. Kita akan memberikan persembahan, kita bersatu kembali dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terus Tuhan pelihara setiap hidup kami ya Bapa. Kami semakin dekat sama Engkau Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan yang bertata dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, berkati pendeta Aruna ya Bapak. Terus Tuhan kau pakai dia lebih lagi ya Bapak. Hikmat-Mu boleh turun Tuhan Yesus. Terima kasih kau berkati pelayanan, kau berkati keluarganya ya Bapak. Tuhan tiba saatnya bagi kami untuk memberi Tuhan, ajar kami untuk memberi dengan hati yang sukacita Tuhan. Semuanya untuk perluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan amin. Sampai kantong persembahan dijalankan, kita saksikan sial sini. Shalom Jemaat GB City of Love, bersama lagi dalam Sial Sinus bersama saya Kelly. Saya akan menginformasikan kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GB City of Love yang rindu untuk berdoa secara bersama-sama untuk mengikuti menara doa yang diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat yang bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Sehubungan dengan himbauan pemerintah mengenai situasi saat ini, kegiatan tengah minggu seperti Women of Love, MDPP, dan KOF akan diliburkan selama 2 minggu ke depan sampai informasi lebih lanjut. Untuk menara doa tetap berjalan sesuai jadwal. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui kantong persembahan atau melalui rekening gereja berikut ini. Happy birthday buat Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai selalu. Sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta dan himbauan dari manajemen Gedung Sampurna untuk tidak mengadakan pertemuan dalam jumlah besar, dengan ini kami umumkan Ibadah Raya GBI City of Love pertanggal 22 Maret 2020 ditiadakan. Untuk Ibadah Raya 29 Maret 2020, apabila tidak ada informasi lebih lanjut, maka Ibadah Raya tetap diadakan seperti biasa. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Desi Lanin. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Sampai jumpa di ibadah raya berikutnya. Tuhan Yesus menyertai. Sampaikan shalom dengan senyuman dan tanpa berjabat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri saudara. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana Yesus, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Bapak Saudara, sebelum kita terima doa berkat, kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah. Puji Tuhan untuk semua jemaat yang boleh hadir hari ini, kita dalam keadaan sehat, amin. Nah saudara, hari Kamis yang lalu kita sudah semprot setiap ruangan yang ada di gereja lantai 3 ini dengan penyemprotan disinfektan. Jadi itu anti
kuman atau antivirus saudara. Jadi semua ruangan sudah disemprot. Kemudian meja, kursi, bagian kids church, toddler, semua lantai, semua kursi, semua alat-alat sudah dilap, sudah dibersihkan juga dengan Dettol. Ya. Karena itu bagian kami sudah lakukan. Kami juga rindu Bapak Saudara juga melakukan bagian. Saya himbau, saya ajak kita, mungkin setiap kita ya kita harus adakan thermal untuk scanner. Jadi di depan lift memang ada seperti itu. Saya mohon pengertiannya. Setiap kita termasuk saya pun dicek saudara. Kemudian disediakan hand sanitizer di depan. Jadi saudara tolong setiap kali masuk pakai ya. Pakai, kami siapkan hand sanitizer juga yang dengan standar alkohol yang tinggi, saudara. Jadi itu baik buat kita. Kemudian kita juga tidak melakukan salaman dulu, ya. Jadi kita bersihkan, kemudian tidak bersentuhan, seperti itu, saudara. Nah semua ini karena untuk kebaikan kita semua. Ini untuk setiap kita bisa sehat, setiap kita juga boleh dijauhkan oleh virus. Nah saudara juga bagi yang mungkin kurang enak badan atau ada batuk, pilek, memang saya sarankan untuk istirahat dulu di rumah. Ya, karena waktu daya tahan tubuh kita turun itu lebih mudah untuk terkena virus. Kita percaya perlindungan Tuhan sempurna. Kita percaya kita harus terus berdoa, mengatakan, memberkatakan Mazmur 91. Nah, tetapi tetap kita harus jaga kesehatan kita. Nah saudara, sesuai himbauan dari gubernur kita, ya bahwa di DKI ini sekolah-sekolah dan pertemuan-pertemuan yang dengan jumlah yang cukup banyak diharap dihentikan selama 2 minggu. Sebetulnya dari pihak gedung hari ini pun sudah tidak boleh. Tetapi puji Tuhan, direktur yang saya kenal dan juga dia sangat membantu kita dan dia mengatakan kepada perusahaan bahwa izinkan mereka hari ini beribadah. Ya, jadi hari ini kita beribadah, tetapi untuk minggu depan kita harus sementara tidak beribadah. Ya, dan saya percaya tadi kalau disampaikan pengumuman itu bukan per tanggal itu ya, kalau per takutnya selama-lamanya. Enggak, hanya tanggal 22 Maret. Sambil kita terus berdoa dan berpuasa. Kita masih puasa kan saudara? Dalam 40 hari ini, saya percaya saudara semua sudah, inilah double portion. Inilah dimana kita mengalami ini semua, jangan takut, tetap tenang, tetap jaga kesehatan. Nah saudara karena itu minggu depan ya, kita bisa menyaksikan atau mengikuti ibadah di hari Minggu pagi melalui YouTube channel kita. Jadi YouTube channel dari City of Love Church, saudara bisa search, saudara bisa subscribe itu YouTube channel kita di YouTube, saudara, dan saudara bisa tonton itu Minggu pagi, hari Minggu pagi, karena kita akan merekam di tengah minggu ini dari awal pujian penyembahan sampai khotbahnya, semua satu ibadah, dan itu yang kita bisa tonton di hari Minggu pagi, minggu depan tanggal 22 Maret, saudara. Jadi saudara kumpul di rumah masing-masing. Saudara kumpulkan keluarga saudara, siapkan hati, tonton YouTube sama-sama ya untuk ikut dalam ibadah itu, ikut dalam pujian penyembahannya karena kita akan shoot seperti ini konsepnya seperti biasa ibadah tapi melalui video ya. Kita terus berdoa semoga dan kita terus doa supaya Tuhan menghalau virus corona dari Jakarta dan Indonesia supaya tanggal 29 kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Nah untuk kegiatan tengah minggu MDPP yang hari Rabu tadinya schedule Women of Love hari Selasa, kemudian juga KOF yang ada di Sampurna kita sementara liburkan dulu. Ya, kita sementara liburkan dulu selama 2 minggu ini, ya, karena untuk menghindari pertemuan yang begitu banyak. Ya, kita berdoa supaya Jakarta nggak perlu lockdown, karena kalau lockdown pun berarti gedung ini juga akan ditutup, ya. Tapi sampai hari ini belum ada keputusan ini. Jadi menara doa tetap ada. Menara doa karena jumlahnya nggak banyak. Jadi saya tetap mau ada doa yang dinaikkan karena kita perlu berdoa.
Jadi staf tetap akan masuk seperti biasa. Dan pendoa syafaat yang mau hadir di jumlahnya nggak banyak. Di bawah 10 orang, saya rasa tidak masalah kalau itu. Ya, jadi menara doa tetap ada sesuai jadwalnya. Itu saja yang saya harus sampaikan. Saya percaya Tuhan akan beserta kita. Amin. Jangan takut, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus pasti menyertai kita semua. Kita aman dalam Tuhan. Kita disertai Tuhan, diberi kesehatan yang sempurna. Dan terus dituntun langkah demi langkah kehidupan kita. Dia Immanuel, Tuhan menyertai kita. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persamaan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkatakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Berikan salam, artinya salamnya seperti ini ya. Salamnya bukan salaman, tapi salamnya seperti ini. Tuhan menyertai kita semua.